Kalian pernah makan gurame crispy kan? Rasanya renyah dan gurih gitu. Tahu nggak gimana cara masak gurame crispy agar renyah? Ternyata caranya digoreng dengan minyak seperti ini teman-teman. Minyak ini sering digunakan untuk memasak makanan yang memerlukan proses goreng seperti tempe, ayam, nila, dan masih banyak lagi. Aduh, Rara jadi pengen goreng tempe nih. Nah, tahu nggak dari mana minyak goreng ini berasal? Yuk sama-sama cari tahu. Minyak goreng dibagi berdasarkan bahannya menjadi dua jenis, yakni hewani dan nabati. Untuk yang hewani berasal dari lemak hewan, seperti sapi atau babi. Sedangkan nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti buah zaitun, kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai, jagung, bunga matahari, dan kanola. Ternyata banyak juga ya jenis bahannya. Kebanyakan minyak goreng yang beredar adalah berasal dari kelapa sawit, termasuk yang sering dipakai ibu kita di rumah nih. Hal ini dikarenakan ketersediaan bahan baku yang melimpah, harga bahan yang stabil, dan berbiaya produksi murah. Jadi minyak goreng kelapa sawit paling banyak diproduksi dan dibutuhkan. Emang kayak apa sih kelapa sawit itu? Ini nih pohon yang menghasilkan kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng. Tanaman kelapa sawit sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia. Pada tahun 1848, tanaman ini diuji coba ditanam di Indonesia oleh orang-orang Belanda. Dari hasil penelitian 4 tahun kemudian, kelapa sawit ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Setelah itu, penanaman kelapa sawit di tanah Indonesia mulai banyak dilakukan. Terus sebelum ada kelapa sawit, para kakek dan nenek kita goreng pakai apa ya? Ternyata mereka memproduksi dan menggunakan sendiri minyak goreng dari kelapa yang dimasak seperti ini teman-teman. Karena kelapa sawit memiliki potensi ekonomi, maka produksi minyak goreng dari kelapa sawit diproses dengan sistem industri. Kelapa sawit yang telah dipanen dan dipilih akan diolah di pabrik seperti ini. Mulai dari pembersihan dari kandungan bakteri hingga pemisahan daging dan biji kelapa sawit. Daging sawit ini dipanaskan dengan suhu tinggi dan menghasilkan minyak mentah atau CPO. Pada tahap ini, minyak mentah belum bisa digunakan untuk memasak atau menggoreng ya teman-teman. Waduh, padahal Rara sudah mau menggoreng tempe nih. Proses akhir setelah menjadi minyak mentah adalah penyulingan atau penguapan. Proses ini bertujuan memisahkan kandungan air pada minyak mentah. Bahkan untuk menjaga standar kualitas, proses penguapan ini harus dilakukan minimal 2 kali ya. Nah, akhirnya minyak mentah telah menjadi minyak goreng yang siap dikemas dan dijual deh. Aduh, jadi gak sabar. Karena udah ada minyak goreng, Rara mau goreng tempe dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.